Naik gunung adalah sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut, diajarkan, apalagi dilakukan dalam hidupku. Ya, karena saya ditempatkan di lingkungan hidup yang orang-orangnya tidak hobi naik gunung. Sampai saya bertemu dengan seseorang yang hobi naik gunung. Awalnya, saya agak aneh. Kok mau-maunya capek-capek naik gunung? Sudah gitu, harus kotor-kotoran lagi. Tapi katanya, naik gunung mengajarkan banyak hal. Sejak itu, saya jadi pengen naik gunung, terutama ke Gunung Pangrango. Tetapi, banyak sekali rintangan untuk mewujudkannya. Mulai dari biaya yang tidak sedikit, sampai sulitnya mencari partner yang cocok. Setelah bertahun-tahun melewati berbagai drama kesulitan, akhirnya diputuskan untuk mendaki ke sana pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2022. Walaupun saya bukan pendaki gunung, tidak pernah les naik gunung, dan bukan keturunan pendaki gunung, saya punya semangat dan kemauan untuk mendaki gunung. Inilah kisah pendakian pertama saya menuju ke atap kedua Jawa Barat. Ya, Gunung Pangrango. Sehari sebelum mendaki, saya menyempatkan diri misa Jumat pertama di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Para Malaikat Paroki Cipanas pada jam 5 sore. Kita semua berdoa mohon perlindungan dan keselamatan, supaya melalui pendakian ini kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di alam semesta. Besoknya jam 5 pagi, saya memulai pendakian ke Pangrango, memasuki kegelapan hutan Cibodas. Sebagai informasi, kalau Gunung Gede dan Pangrango itu gunung yang berbeda ya guys. Jadi, gunung ini tuh letaknya bersebelahan, dan jalur Cibodas yang kita naiki ini berada di sambungan kedua gunung tersebut. Nah, kalau kalian mau ke Gunung Pangrango, hanya bisa melalui jalur Cibodas. Sedangkan untuk ke Gunung Gede, bisa melalui jalur Cibodas dan Putri. Sebenarnya, masih ada jalur lain, yaitu jalur Salabintana. Tetapi jalur tersebut ekstrim dan jarang sekali dilalui pendaki. Setelah 1 jam trekking dari Cibodas, akhirnya kita sampai di Telaga Biru.
Halo teman-teman semua. Sekarang saya sudah sampai di Telaga Biru. Tadi naik dari basecamp Cibodas jam 5 pagi. Tapi mau ngerekam juga kan gelap. Sekarang udah jam 6 lebih 5. Nah, jadi teman-teman, Telaga Biru tuh seperti ini. Kalau kalian yang pernah ke air terjun Ciberem di Cibodas itu jalurnya sama. Jadi melewati Telaga Biru ini. Di sini ada tulisan. Jadi Telaga Biru ini bisa kadang berwarna hijau. Nah, sekarang tuh agak kehijauan, nggak warna biru, karena pengaruh dari pertumbuhan alga di airnya. Setelah istirahat di Telaga Biru, kita melanjutkan langkah menuju tempat yang tinggi dan teguh. Tak lama setelah meninggalkan Telaga Biru, kita sampai di jembatan Rawa Gayonggong. Dari sini, kita bisa melihat Gunung Pangrango dengan jelas sekali. Kebetulan pagi ini cuaca cerah, jadi kita bisa melihat view yang indah ini. Mungkin gak ya, kita yang kecil dan berada di bawah ini bisa naik ke tempat yang sangat tinggi itu. Teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan. Kalau ke sana ke air terjun Ciberem, kalau ke atas itu ke Gunung Gede dan Pangrango. Jadi di sini namanya Pos Panjangcangan. Di situ ada shelter kalau misalnya buat istirahat atau sedang turun hujan bisa berteduh di sini. Yuk kita lanjut.
Setelah trekking kira-kira 40 menit, kita sampai di shelter Rawadenok 1. Jadi dari pos Panyangcangan sampai air terjun Panas, kita akan melewati 4 shelter atau pos, yaitu Rawadenok 1, Rawadenok 2, Batu Kukus 1, dan Batu Kukus 2. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa namanya Batu Kukus? Apa batu-batu di sini pernah dikukus? Hehehehe. Oh iya, di shelter Rawadenok 2 terdapat toilet yang kondisinya sangat mengenaskan. Kalau weekend seperti sekarang ini terdapat warung. Si bapak penjualnya camping di sini. Ada gorengan, semangka, kopi, teh, dan air mineral. Oh iya, makanan minuman yang dijual di sini semakin ke atas harganya semakin mahal. Ini karena ongkos distribusinya yang mahal, karena semua logistik harus dikirim dengan tenaga manusia. Contoh saja, Aqua atau Le mineral 600 ml di pos Panyangcangan harganya Rp10.000, sedangkan di kandang badak Rp15.000. Padahal kalau di minimarket cuma Rp3.500. Sekarang jam setengah 9, kita tiba di shelter Batu Kukus 1. Jadi tadi sudah kita jalan dari jam 5 sekitar 3,5 jam. Guys, kita sudah sampai di shelter Batu Kukus 2. Kita tiba di sini jam 9. Berarti sudah 4 jam kita jalan kaki dari Cibodas.
Teman-teman, sekarang jam 10, kita sudah tiba di pintu masuk menuju ke air terjun panas. Di sini ada. Teman-teman, video part 1 akan saya akhiri sampai di sini. Di video part 2, saya akan melewati air terjun panas yang jalurnya sangat ekstrim sekaligus unik. Karena yang beginian tuh cuman ada di jalur Cibodas. Setelah itu ada kejadian yang benar-benar di luar dugaan kita saat summit ke puncak Pangrango. Apa itu? Lanjut tonton video part 2-nya ya sampai beres. Hanya di channel Densa Vision. See you!